saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budiasti dengan NPM A1J021036 kelas 2B Prodi PNF dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, baiklah, dalam channel kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sekolah sebagai suatu sistem. Nah, di sini terdapat pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Menurut The Random House Dictionary of the English Language, sistem adalah suatu kumpulan fakta, prinsip, doktrin, dan lain-lainnya semacamnya dalam bidang khusus mengenai pengetahuan atau pemikiran. Sedangkan menurut Fata pada tahun 2006, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Berbagai elemen dalam sistem pendidikan itu perlu dikenali secara mendalam sehingga dapat difungsikan dan dikembangkan. Disinilah persoalan penting penguasaan pendekatan sistem untuk mengkaji masalah-masalah kelemahan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berbagai elemen dalam sistem pendidikan itu perlu dikenali secara mendalam sehingga dapat difungsikan dan dikembangkan. Disinilah persoalan pentingnya penguasaan pendekatan sistem untuk mengkaji masalah-masalah kelemahan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian akan tampak peninjauan secara mikro maupun secara makro. Berdasarkan pendekatan sistem dapat menghasilkan keputusan yang berupaya perbaikan sistem, sebagian atau seluruhnya, bertahap atau sekaligus. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem menurut Combes pada tahun 1968 dapat dilihat dalam dua hal, yaitu yang pertama, pendidikan secara mikro dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Yang kedua, pendidikan secara makro menjangkau elemen-elemen yang cakupannya lebih luas. Nah, sekarang memasuki sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem artinya mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem, yaitu yang pertama terdiri dari banyak unsur. Yang kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Yang ketiga, tersusun dalam satu tatanan tertentu. Yang keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Yang kelima, beroperasi melakukan informasi atau transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Yang ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan. Yang kedelapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol. Dan yang kesembilan, mempunyai batas waktu. Di sini terdapat menurut Irianto pada tahun 2011 bahwa pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru atau dosen dengan mahasiswa, antara sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Hubungan tersebut memiliki suatu ketika dinamakan open system karena organisasi pendidikan merupakan subjek yang melibatkan lingkungannya. Fungsi organisasi itu adalah menjalankan proses input-output sistem yang berujung pada hasil produksi berupa output.
Nah, sekarang memasuki input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan itu terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama masukan baku, yang merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua, masukan instrumental, yang merupakan guru, sarana dan prasarana kurikulum, dan dana pengelola pendidikan sekolah. Yang ketiga, masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Untuk ketercapaian pendidik bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan hal-hal yang terkait dengan input, yaitu peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Nah, di sini terdapat proses sekolah. Menurut Sagala tahun 2010 bahwa proses sekolah adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Proses pembelajaran atau yang disebut dengan PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif, dan menggunakan berbagai pendekatan. Perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Misalnya, bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik, seperti yang pertama, kebutuhan peserta didik itu apa, yang kedua, kompetensi dasarnya, yang ketiga, adapun tujuannya, dan yang keempat, strategi maupun perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, sekarang memasuki output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Dan terdapat outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.